saya Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kepada Romo Anton Susilo, perwakilan MPI dari pusat, kepada Romo Padma Wira Dharma Sogata, beliau seorang praktisi Tantrayana Kasogatan, beliau merupakan senior saya izin Pak Sri Kundoro sebagai ketua MPI, Nyuwun pangestunipun, Romo Kasih Haji sebagai pimpinan ketua Wihara Eka Jaya, Tritunggal Wawe Karya, kula nyuwun pangestunipun, serta saudara kita sedama. Pertama, kenapa saya ingin memulai perkembangan agama Buddha khususnya di wilayah Lampung Timur? Yang pertama, mungkin ini dari nasihat para leluhur yang turun kepada kami. Saya ingin membangkitkan perkembangan agama Buddha seperti kejayaan agama Buddha di Kedatuan Sriwijaya tempo dulu. Kita merasa prihatin dengan perkembangan agama Buddha di Lampung Timur ini yang tidak mengerti ajaran agama Buddha sama sekali. Ngertinya cuma sembahyang, inti dari makna ritual pun tidak dipahami. Satu. Yang kedua, saya ingin mengembangkan agama Buddha yang bercirikan budaya Nusantara. Kebetulan komunitas di sini, Romo Anton Susilo, Romo Padma, saya laporkan 99% suku Jawa. Jadi kita ingin mengembangkan orang Buddha di sini yang bersuku Jawa, mengerti bahasa Jawa, mengerti busana Jawa, dan memahami budaya Jawa yang bercirikan Buddha Nusantara. Seperti pesan dari senior kita, dari junjungan kita, yaitu Yang Arya Mahanayaka Asing Jinara kita, bahwasanya beliau pencetus gagasan agama Buddha, yaitu Ekayana, jalan Buddha, tidak membedakan mana Theravada, Mahayana, Tantrayana, semua dirangkul, dijadikan satu wadah. Untuk yang kedua, perlu saya laporkan kepada Romo Anton Susilo dan Romo Padma Sogata. Kenapa saya punya ide, pemikiran semua berbusana Jawa, prinsip orang Jawa, ajine diri seko lati. Harga manusia itu dari pengucap yang jujur, yang sesuai dengan dharma. Ajine rogo seko busana. Harga kehormatan orang Jawa itu terletak pada busana. Di saat kita menghadap seorang camat, bupati, gubernur, kita pun diwajibkan berbusana rapi. Apalagi kita orang Jawa yang mau menghadap kepada Sang Hyang Adi Buddha atau Tuhan yang Maha Esa. Kita ternyuh, kita prihatin begitu melihat di beberapa wihara, saya kurang etis bila mana kita sebutkan wiharanya, mereka puja bakti mengenakan celana pendek, make lekton, dan sebagainya. Jadi kita ingin masuk ke wihara biar terlihat sakral, itu aurat harus tertutup. Perempuan berkebaya dan berjarit, begitu juga prianya berkebaya, berkemeja, dan make udeng. Mungkin ada umat yang bertanya, lo orang Jawa kan mestinya make glakon, ya Romo Anton Susilo, Romo Padma. Di sini saya bisa menjelaskan, ada sumber pendukungnya, sumber referensinya dalam kitab Negara Kertagama. Itu dijelaskan bahwasanya orang Jawa di era Majapahit itu selalu pakai iket. Maksudnya apa? Ngiket angen-angen. Bahwasanya di saat kita melakukan puja bakti di wihara, pikiran kita harus fokus, harus bersih menghadap kepada Sang Hyang Adi Buddha. Nah, karena iket ini tempo dulu berubah, zaman sekarang berubah karena udah ada banyak desainer, berubah menjadi udeng. Udeng ini akar bahasa dari Jawa yang berarti mudeng. Filosofinya kenapa? Ini di depan kedua ini saatnya memuja kepada Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Itu satu. Jadi dengan filosofi ini, orang Jawa yang akan melakukan puja di wihara sudah mengerti. Oh, kalau saya berbusana seperti ini, pikiran saya, ucapan saya, tindakan saya harus selaras dengan pakaian yang dikenakan.
Nah, untuk yang sekian kali saya utarakan, kenapa kita terapkan puja mantra Hong Wilaheng. Hong Wilaheng itu tidak beda dengan Aum atau Om. Nah, di situ begitu kita gali sumber yang ada, Aum itu sebenarnya dari kalimat Arahato sama Sam Buddhasa. U itu utama da masa. M-nya maha sangha sapi. Nah, di situ A itu Agni, Udaya, Maruta. Pikiran, ucapan, tindakan. Masa lalu, sekarang, akan datang. Dipankara, Buddha Gotama, Maitreya. Nah, di situ makanya disimbolkan oleh orang Buddha, karena leluhur kita yang sangat luar biasa, diciptakanlah menjadi Tridhatu. Buddha, Dhamma, Sangha. Pikiran, ucapan, tindakan. Saya nyatakan inilah jimat orang Buddha. Kesaktiannya, keampuhannya bukan terletak pada gelang ini, pada keyakinannya. Bila kita yakin Buddha, Dhamma, Sangha mengikat tangan kanan kita harus berpikir, bertindak, berucap sesuai dengan ajaran kebenaran. Itu beberapa yang perlu saya sampaikan. Saya izin agar dimengerti oleh Majelis Budayana Indonesia dan Sangga Agung Indonesia yang ada di Jakarta Pusat, di Provinsi Lampung, terkhusus untuk Kabupaten Lampung Timur, bahwasanya kita tidak ada misi untuk melakukan budanisasi kepada umat yang sudah beragama Buddha. Tujuan kita hanya satu, agar umat mengerti bahwasanya tujuan kita pengen melestarikan agama Buddha yang berdasarkan budaya leluhur bangsa. Tidak beda seperti yang Sugeng utarakan, agama Buddha bisa diresahkan di Republik Indonesia harus ada 3 syarat. Adanya Tuhan, adanya Nabi, adanya kitab suci. Bila kita mengacu kepada kitab Udana 8, tidak ada kalimat Sang Hyang Adi Buddha. Sang Hyang Adi Buddha termaktub dalam kitab Sang Hyang Kamahayanikan. Itu sastra Mahayana Tantra Yana. Nah, di sini kita sangat mengapresiasi kebijakan Sugeng yang sangat luar biasa. Namun setelah Sugeng nggak ada, yang kita sayangkan dari Biku Sangga, dari majelis kurang peduli dengan perkembangan Buddha Sasana yang ada di desa. Yang mereka pikir orientasinya cuma materi, dan materi. Ini perlu saya sampaikan, makanya kita merasa memiliki, kita merasa prihatin dengan perkembangan umat Buddha, khususnya di Lampung Timur. Dan setiap saya melangkah selalu pakai standar operasional prosedur. Dari MBI saya tembusi, dari Sangga saya tembusi, dari Ketua Pesamuan pun saya tembusi. Astungkara, berkah dari Sang Hyang Adi Buddha, Sang Terangnya, dan para dewa, dan serta para leluhur, mereka sangat bijaksana, tidak pernah merepotkan kita, menyepot, mendukung. Dan kemarin yang sempat viral, Romo Padma, saya utarakan, kegiatan tutup tahun dan buka tahun, karena pada saat tanggal 1 Januari, umat Buddha sedunia itu menyatakan 1 Januari merupakan Hari Raya Meta. Kita tanpa ada sponsor, tanpa ada donatur, karena serada tekad yang luar biasa, umat di sini sokongan 10 ribuan, ada yang 15.000, maksimal 20.000. Ini demi kebajikan makhluk, semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, makhluk yang di angkasa, di samudra, dan di pertiwi, bumi, kita lepaskan ke habitatnya. Dalam prinsip orang Jawa, itu disebut asih ing sesami gesang. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia di sini. Nah, setelah itu kebajikan apa yang kita lakukan? Kita melepaskan satwa itu, kita melakukan puja mantra, kita melakukan pradaksina, kita melakukan meditasi. Setelah itu kita berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Besar harapan saya, cita-cita luhur, mohon maaf, yang dimulai dari dusun kecil yang terisolasi ini, atas restu
Romo Sri Guntoro sebagai Ketua MBI Lampung Timur, dari restu dari Romo Kasiaji sebagai Ketua Wihara Eka Jaya Tritunggal Wawekarya, semoga Buddha Sasana ini berkembang, lestari, dan berjaya kembali seperti zaman Kedatuan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Semoga Sang Hyang Adi Buddha, Gusti Ingkang Maha Suci, para Buddha, Sang Triratna, para dewa dan para leluhur merestui perjalanan cita-cita luhur kami. Om Sijantu Mantra Padaya, semoga semua menjadi kenyataan. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mugi sedaya titah manggya raharja. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.